Halo, Anda mungkin tertarik nih mendalami satu ide kunci dari buku Skin in the Game karya Nassim Nicholas Taleb, khususnya dari bab yang paling tidak toleran, menang, sama ada tambahan dari apendiksnya juga soal dinamika kolektif. Nah, hari ini kita bakal fokus ke gagasan yang mungkin kedengarannya agak aneh, tapi nyata banget. Gimana caranya kelompok minoritas yang kecil, tapi keras kepala gitu ya, bisa nentuin pilihan buat mayoritas. Pernah nggak Anda ngerasa pilihan Anda tuh kayaknya ikut arus aja, padahal arusnya dibentuk sama segelintir orang doang? Iya, ini menarik banget. Kita bakal coba telaah argumen Taleb ini, soal gimana kelompok yang nggak fleksibel ini bisa mendominasi mayoritas yang lebih fleksibel. Tujuannya sih, biar kita bisa lihat dinamika tersembunyi di balik banyak hal di sekitar kita. Mulai dari makanan di supermarket sampai, ya, aturan sosial gitu. Siap ya kita bedah bareng? Sia, inti gagasannya itu ada di konsep asimetri, semacam ketidakseimbangan gitu. Jadi ada kelompok minoritas yang nggak mau kompromi soal aturan mereka. Contoh gampangnya ya soal makanan halal atau kosher. Nah, mereka ini bakal maksa mayoritas yang lebih fleksibel buat ya nyesuaiin diri. Maksa dalam arti gimana tuh? Gini, karena mayoritas yang fleksibel itu bisa makan apa yang dimakan minoritas. Tapi nggak sebaliknya kan, minoritas yang punya aturan ketat nggak bakal mau makan yang nggak sesuai aturan mereka. Ah, oke. Jadi asimetri itu maksudnya ketidakseimbangan itu ya. Satu pihak bisa nerima pilihan pihak lain, tapi sebaliknya nggak bisa. Dan ini ngasih kekuatan ke kelompok yang keras kepala itu. Tepat. Contoh yang sering banget Taleb pakai, dan mungkin Anda juga nggak, itu makanan kosher di Amerika. Banyak banget loh produk minuman ringan, makanan kemasan, punya sertifikasi kosher. Iya, padahal populasi Yahudi yang taat aturan kosher itu kecil sekali prosentasenya. Nah itu dia, kenapa bisa gitu ya? Iya, itu tadi balik ke asimetri dan efisiensi. Hmm. Buat produsen, ternyata lebih gampang, lebih efisien. Bikin semua produknya aja yang memenuhi standar kosher. Daripada bikin dua lini produksi gitu, satu kosher, satu enggak. Betul, ribet kan misahinnya. Lagian, mayoritas yang non-kosher juga nggak masalah minum atau makan yang kosher. Hmm. Tapi sebaliknya nggak bisa. Ini persis yang disebut aturan minoritas di bab 2 itu. Minoritas yang intoleran, maksudnya nggak mau kompromi sama preferensinya, malah nentuin standar buat semua orang. Oh, jadi mirip juga sama kasus daging halal di beberapa negara Eropa atau Afrika Selatan ya. Saya pernah dengar proporsi daging halal di pasar sana jauh lebih gede dari persentase populasi muslimnya. Iya, persis. Logikanya sama. Asimetri preferensi. Bukan konspirasi apa-apa, tapi murni soal mana yang lebih nggak fleksibel. Tapi ada batasnya nggak sih? Ada. Taleb juga bilang gitu. Kalau aturan minoritas ini dirasa sampai melanggar katakanlah nilai sakral mayoritas, ya bisa muncul resistensi. Tapi seringnya kalau cuma urusan praktis sehari-hari, ya kenyamanan sama efisiensi bikin aturan minoritas ini yang menang. Oke. Contoh makanan tadi jelas banget sih. Tapi ini cuma berlaku buat urusan perut aja atau gimana? Kayaknya di appendix buku itu nyinggung lebih luas ya? Oh, nggak terbatas di makanan kok. Ini berlaku juga buat hal-hal non-religius. Contohnya. Kayak makanan organik. Cukup ada sebagian kecil aja konsumen yang sangat anti-GMO misalnya. Dan mereka ini nggak mau kompromi sama sekali. Akibatnya apa? Supermarket besar atau panitia acara gitu mungkin mikir ya udah deh sediain aja opsi non-GMO buat semua. Daripada repot misah-misahin atau ngecewain kelompok yang vokal ini. Ah, ya juga ya. Jadi yang nggak terlalu peduli soal organik atau GMO, ya ikut makan aja gitu. Iya, kan lebih gampang bagi yang nggak peduli buat makan organik daripada sebaliknya. Ini dinamika kolektif yang sering kali nggak kepikiran sama kita. Kontraintuitif. Ini juga katanya bisa ngejelasin soal penyebaran bahasa versus gen. Itu gimana maksudnya? Nah, ini menarik. Kata Taleb, gen itu cenderung ngikutin aturan mayoritas. Maksudnya, perlu populasi besar pindah atau kawin campur biar gen tertentu dominan. Oke. Terus bahasa? Bahasa beda. Bahasa itu bisa nyebar lewat aturan minoritas. Kok bisa? Contoh klasiknya itu bahasa Aramaik di Timur Tengah kuno. Bahasa ini nyebar luas bukan karena penuturan tiba-tiba jadi mayoritas di mana-mana.
Lalu kenapa? Tapi karena diadopsi jadi bahasa administrasi sama Kekaisaran Persia. Padahal orang Persia punya bahasa sendiri loh. Cuma para juru tulis atau birokrat waktu itu, mungkin karena kebiasaan atau emang cuma bisa bahasa Aramaik, nah mereka ini jadi minoritas intoleran yang nentuin bahasa komunikasi resmi. Wow, jadi cuma gara-gara sekelompok kecil birokrat nggak fleksibel soal bahasa kerja, lanskap linguistik bisa berubah ya? Kurang lebih gitu logikanya. Dan logika yang sama ini menurut Taleb berlaku juga pada penyebaran beberapa agama. Maksudnya? Aturan-aturan tertentu yang sifatnya asimetris atau tingkat intoleransi yang lebih tinggi terhadap kepercayaan lain, itu bisa bikin kelompok yang tadinya minoritas pelan-pelan jadi dominan seiring waktu. Misalnya, aturan kalau anak dari orang tua Muslim otomatis Muslim. Atau larangan murtad gitu ya. Atau di Kristen awal, intoleransi pada dewa-dewa Romawi. Bisa jadi contohnya seperti itu. Intinya, bukan menilai mana yang benar atau salah ya, tapi ini observasi soal dinamika sistem aja. Elemen yang paling nggak fleksibel dalam sebuah sistem itu seringkali punya pengaruh yang nggak proporsional sama jumlahnya. Jadi nggak selalu mayoritas yang menang ya? Nggak selalu. Implikasinya luas banget. Di pasar misalnya, penjual atau pembeli yang paling ngotot sama harga, itu bisa nentuin level transaksi buat yang lain. Oh iya, di politik juga gitu kali ya? Kelompok pemilih inti yang militan, yang nggak mau geser sedikit pun, pengaruhnya bisa lebih besar dari jumlah mereka. Betul. Bahkan di sains, satu sanggahan atau bukti tandingan yang kuat banget itu bisa ngeruntuhin teori yang udah diterima mayoritas ilmuwan bertahun-tahun. Sistem kompleks itu seringnya nggak ngikutin rata-rata, dia ngikutin yang paling keras. Jadi, kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, dinamika aturan minoritas yang keras kepala ini nunjukin kalau banyak banget preferensi atau norma yang kita anggap mewakili mayoritas, sebenarnya itu hasil dari interaksi asimetris tadi. Kita seringkali cuma ikut arus aja, padahal arusnya dibentuk sama kelompok kecil yang, ya, gigih banget. Kelompok kecil yang punya skin in the game kuat, artinya mereka punya resiko nyata yang dipertaruhkan kalau keyakinan atau preferensi mereka nggak jalan, mereka cenderung lebih nggak fleksibel. Dan karena itulah, mereka bisa ngebentuk standar buat masyarakat luas. Punya soul in the game, kata Taleb. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah dengar pembahasan ini, coba deh perhatiin lagi. Di area mana lagi dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di pekerjaan Anda mulai ngelihat aturan minoritas ini bekerja. Mungkin dalam tren terbaru yang lagi rame, atau bahkan dalam aturan nggak tertulis di lingkungan Anda. Sesuatu yang mungkin sebelumnya nggak Anda sadari.